terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, dunia kuliner di Kota Makassar terus berkembang dengan cepat, menghadirkan beragam inovasi dan cita rasa. Salah satunya kuliner dimsum yang saat ini tengah menjamur. Lantas seperti apa kelezatan kuliner yang berasal dari Tiongkok ini dan bagaimana strategi pelaku usaha kuliner ini dalam menjual produknya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan salah satu pemilik usaha dimsum yang sedang populer di Kota Makassar. Sudah ada Makfira Yusuf selaku owner pemilik usaha kuliner Dimsum Kui. Ya. Selamat pagi Vira. Pagi. Gimana Kak. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Vira. Vira selaku pemilik usaha yang lagi viral saat ini yaitu Dimsum Kui. Sebelumnya sudah hadir pemirsa di tengah-tengah kita langsung usaha dari Vira yaitu Dimsum Kui. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Vira apa yang dibawa hari ini mungkin? Yang saya bawa hari ini ada dimsum mentai. Dimsum mentai. Iya. Saya bawanya dua. Seperti ini. Saya bawanya dua size, ada yang kakak pegang itu yang ukuran kecil isi 8. Iya. Yang ini yang saya pegang ini isi 25, harga 120. Oke, kalau yang saya pegang ini isi 8, harganya berapa Mbak Vira? 32.000. 32.000, sedangkan yang Vira pegang? 120. 120.000. Nah, mungkin Vira bisa jelaskan dimsumnya ini terbuat dari apa saja? Ini terbuat 80% dari daging ayam. Bagian paha. Jadi juicy-nya lebih juicy, lebih juicy lagi. Oke, jadi terbuat 80% dari daging paha ayam gitu. Betul. Ya, sehingga juicy-nya tuh dapat banget gitu. Kalau bagian dada mungkin agak terkesan lebih kering gitu ya. Kering, iya. Tapi kalau dipakai yang di bagian pahanya itu terasa lebih juicy. Iya, betul. Nah, kalau di atasnya ada topping mentainya tuh, Mbak Vira. Iya. Bisa jelasin? Kita pakai mentai premium ya. Real ada tobikonya, mayonya, dan aman untuk anak-anak. Jadi nggak pedis. Biasanya kan mentai itu identik dengan mayo dan saus sambal spicy. Tapi kita pakainya mentai premium, mayo yang sudah kita sesuaikan, aman untuk anak-anak. Istilahnya bisa dimakan dalam semua umur anak-anak. Bisa dinikmati oleh semua umur ya gitu. Bisa dinikmati. Nah, di atas ini juga tadi saya lihat ada yang hijau, ada yang putih. Itu apa tuh Mbak Vira tuh? Yang hijau itu kita pakai toppingnya nori. Biasanya memang pakai nori ya. Cuma kalau misalnya pakai keju, pakai cabai bubuk itu untuk variasi topping aja biar lebih menarik. Oke, jadi yang hijau-hijau ini pemirsa dapat Anda saksikan ini ternyata adalah nori atau rumput laut gitu ya. Ini sebagai topping dari dimsum yang dijual oleh Mbak Vira ini. Oke, Mbak Vira, saya penasaran nih dari semua usaha kuliner di bidang F&B, kenapa Mbak Vira ini memilih ingin berusaha dimsum? Ada sejarahkah di baliknya Mbak Vira? Kalau bicara tentang kenapa memilih dimsum itu secara tidak langsung ya Kak. Awalnya itu saya bikin untuk konsumsi pribadi. Konsumsi pribadi. Dan saya tidak pernah coba dimsum mentai. Dimanapun kalau dimsum saya sering coba. Banyak yang merek-merek lain itu kan di Makassar yang lagi viral saya coba. Cuma kalau mentai itu sekalipun saya tidak pernah coba. Jadi saya cari referensi mentai itu dari luar. Dari luar kota Makassar. Ketemu rasa, saya coba, saya makan sama keluarga, enak. Teman-teman juga saya kasih coba juga bilang enak. Jadi kepikiran, coba deh jualan. Langsung terbersit ide itu ya? Iya, terbersit ide itu. Tapi berulang kali baru dapat komposisi dimsum yang pas. Pokoknya berkali-kali gagal dalam buat adonan dimsum. Apalagi pelajari daging dimsum itu, daging itu cepat sekali rusak. Jadi lama baru proses jualnya. Sekitar dari belajar itu
4-5 bulan baru saya berani jual. 4-5 bulan Baru berani jual, iya. untuk menjualnya ya, Iya. Mbak Fira ya. Oke. Pertama jual itu di pertengahan bulan 12 tahun lalu. Sampai bulan ini nanti pertengahan puasa baru viral sampai sekarang. Oke. Iya, jadi lama. Ada butuh waktu ya, space untuk kemudian Dikenal selama 5 bulan Mbak Fira kemudian belajar bagaimana komposisi daging yang pas, kemudian di pertengahan bulan 12 Mbak Fira mulai menjualnya kepada masyarakat sehingga butuh waktu di pertengahan puasa kemudian baru dimsumku ini viral seperti itu. Nah, tadi Mbak Fira katakan bahwa Mbak Fira awalnya memang sudah sering membuat dimsum ya, Mbak Fira ya. Baru kali itu, Kak. Baru kali itu? Iya, pas mau makan, konsumsi pribadi. Konsumsi pribadi? Iya. Jadi memang kepengen aja makan dimsum? Kepengen aja, iya. Dan terbesit juga untuk buat sendiri, Mbak Fira? Apa memang Mbak Fira punya latar belakang di bidang kuliner? Nggak ada, saya suka nonton resep-resep, jadi suka masak sendiri kalau lagi mood. Tapi memang hobinya masak saya. Memang hobinya masak. Dimsumku ini apakah usaha pertama Mbak Fira atau ada usaha sebelumnya? Saya ada usaha F&B juga. Waktu mulai coba ini, itu usahanya es teh. Ada beberapa cabang. Cuma karena sekarang lebih banyak ini, jadi saya fokus di sini. Semua karyawan saya tarik untuk buat dimsum saja. Oke. Apakah kemudian pengalaman Fira berusaha kuliner es teh sebelumnya itu cukup membantu dalam membangun usaha ini? 50%. 50%? Iya. Karena saya lama juga usaha es teh itu sekitar hampir 2 tahun. Jadi kurang lebih itu strategi awalnya itu masih istilahnya primitif ya di es teh. Nanti kita terjun di dimsum, kita belajar lagi, explore lagi pengetahuan, kembangkan lagi bagaimana caranya nih biar bisa dilirik, karena kita ini nggak buka outlet, kita cuma perumahan khusus take away aja. Jadi saya berpikir yang lain sudah pada buka cabang banyak-banyak. Saya mau, karena bisa dibilang saya relatif menengah harganya lah ya, tapi saya sesuaikan dengan kualitas. Saya bikin strategi sendiri biar nggak jatuh harganya dan tetap istilahnya saya jual value. Bahkan walaupun tidak punya outlet ya, iya, Mbak Fira ya, tapi tetap laku di masyarakat dengan value yang dijual, dengan kualitas yang diberikan, itu kemudian membuat Mbak Fira tidak ketinggalan dengan kompetitor yang punya outlet di luar sana. Oke, Mbak Fira tadi dikatakan Mbak Fira sudah punya karyawan, baru kurang lebih merintis 5 bulan, tapi sudah punya karyawan, itu kenapa bisa sih Mbak Fira? Awalnya saya kerjakan sendiri. Bulan 12 itu saya coba-coba bikin 150. Lama-lama saya tambah 1, saya tambah 2. Nah, pertengahan puasa itu langsung banyak sekali pesanan termasuk parcel. Karena saya improve di packaging. Jadi saya memang khususnya bilang kayak orang yang isi 25 ini itu biasa orang kirim untuk parcel, hantaran, atau lagi ada acara kumpul keluarga. Jadi saya dibanding yang lain itu saya improve di bagian packaging. Oke, jadi kalau yang seperti ini Mbak Fira ini juga termasuk dalam parcelnya atau packaging parcel atau seperti apa? Ini yang biasa aja. Yang biasa aja. Untuk party pack aja, kayak ngumpul sama keluarga, kirim-kirim kalau lagi ada hajatan, kado. Kalau parcel sendiri tuh kita beda juga bungkisannya. Kemarin ngikut packaging Ramadan karena momennya pas bulan Ramadan. Tadi Mbak Fira katakan sudah waktu awal di bulan 12 kemarin cuman kerja sendiri, bikin 50, bikin 100, kemudian tidak lama bertambah karyawan. Untuk saat ini sudah ada berapa karyawan Mbak Fira? Sekarang alhamdulillah ada 6 karyawan. 6 karyawan? Iya. Oke. Untuk produksi perharinya Mbak Fira bisa produksi berapa banyak? Saya bisa produksi 3.000 sampai 4.000 biji. 3.000 sampai 4.000 biji ya Mbak Fira ya? Pieces perharinya gitu? Dimsumnya. Oke, kita masih akan ngobrol banyak Mbak Fira mengenai bagaimana usaha jatuh bangunnya Mbak Fira membangun usaha ini. Namun jangan kemana-mana, saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah,
hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Makfira, owner dari usaha dimsum kui seperti itu ya Mbak Fira ya. Tadi kita sudah membahas banyak mengenai bagaimana kemudian Mbak Fira latar belakang membangun usaha ini seperti apa, kemudian peracikan resepnya berapa lama. Nah Mbak Fira, di sini tadi saya lihat ada beberapa tipe dimsum ya, bisa dijelasin Mbak? Tipe dimsum itu ada 2 varian, ada yang original, ada yang mentai. Oke. Nah untuk originalnya itu kita pakai saus Bangkok dan Bolognese. Cuma sekarang saya nggak bawa karena yang ready-nya itu mentai. Oke, dan yang di tangan saya ini juga ada chili oil ya, Mbak Fira. Ini boleh dijelasin chili oil ini terbuat dari apa? Itu terbuat dari chili premium impor kering, jadi segar, nggak ada baunya karena kita belinya segar. Istilahnya chili impor. Chili impor gitu ya. Oke. Tadi sudah dijelasin ada dimsum original, ada dimsum mentai, dan saat ini yang dibawa adalah dimsum mentai. Saya udah nggak sabar nih, pengen ngicip-ngicip. Silahkan, silahkan dicip. Oke, ini sudah ada lengkap ya dengan sumpitnya ini, Mbak Fira. Karena tadi dikatakan asalnya tuh dari Tiongkok ya? Iya, Tiongkok. Oke, ini dan dia. aslinya tuh memang pakai chili oil. Oke. Kalau mentai itu inovasi ya. Inovasi. Oke, saya coba cip ya Mbak Fira. Ya, boleh, silahkan. Untuk size yang isinya 8 pieces. Iya. Wah. Untuk proses penggilingan dagingnya seperti apa nih Mbak? Kita giling ya, belum giling pribadi, cuma kita tiap harinya itu pakai daging fresh. Sehari itu kita giling sampai 60 kilo. Jadi setiap hari daging yang kita produksi itu baru semua. Kita rencananya mau frozen juga, cuma permintaan perharinya itu
membludak jadi habis terus. Nah, kita mau baru pelan-pelan untuk naikin produksi lagi. Oke pemirsa, tadi saya udah icipin satu dimsum mentai dari dimsum kue. Karena tadi dikatakan sudah di-mention ya bahwa daging dimsum kue ini merupakan daging paha ayam. Iya. Jadi juicy-nya tuh ketika digigit langsung melumer begitu di mulut kita. Dan karena ada sentuhan torch, jadi juga ada sedikit rasa smoky-nya ya, Mbak Fira. Memang itu adalah keinginan dari Mbak Fira untuk kasih rasa smoky gitu juga? Iya, jadi lebih kentara smoky-nya itu karena dia memang betul-betul pakai tobiko ya. Jadi bukan cuma rasa smoky-nya dapat, tapi manisnya juga dapat dari telur ikannya itu, tobikonya. Dan karena ada tobiko asli juga yang diterapkan di atas dimsumnya, jadi ada sedikit rasa crispy gitu ya. Iya, betul. Rasakan di mulut, rasanya di mulut ini kita jadi kayak berpesta gitu dengan semua cita rasa yang ada. Oke, karena tadi saya sudah icipin yang tanpa chili oil, kali ini saya mau coba nih, pemirsa. Chili oil premium dari dimsum kue yang katanya full rempah. Iya, dan ini kita biasanya chili oil itu yang kebanyakan itu oilnya. Iya. Cuma karena konsumen kok yang rata-rata gadis-gadis yang kayak takut sama minyak, jadi kita lebih banyakin cilinya, cilinya sama rempahnya. Lebih banyakin cilinya dan rempahnya, dan tadi dikatakan bahwa cilinya ini premium ya, diimpor langsung gitu. Iya. Oke. Cili kita impor. Coba ini. Ditusuk aja Kak. Oke. Nah, ini dia pemirsa, sangat full ya dagingnya. Kita celup di chili oilnya. Wah, kita coba. Full di mulut. Satu pieces tuh rasanya puas gitu ya Mbak Fira ya? Iya, itu yang bedakan saya dengan kompetitor lain. Selain mentenya yang melimpah, dia tuh ukuran dimsumnya itu besar-besar. Gendut-gendut gemoy kalau di TikTok bilangnya orang. Gendut gemoy. Karena tadi rasa dari mentenya tuh udah manis ya Mbak Fira. Jadi dikombinasikan dengan chili oilnya tuh rasanya pedas dan gurih gitu. Iya betul. Dan itu lagi disukai sama anak-anak, orang dewasa, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu semua beli. Orang dari daerah, bahkan saya tuh banyak customer yang dari daerah bela-belain datang ke rumah untuk beli. Bahkan ada yang bilang, Kak buka di Pinrang, buka di Bone, buka di Parepare. Lalu saya bilang, nanti kita baru mulai nih. Wajar masih sih belajar. Orang-orang yang dari daerah pengen coba ini, pengen ini ada outletnya di daerah mereka, karena memang rasanya senagi itu Mbak Fira. Dicoba sekali aja tuh kayak rasanya pengen nambah-nambah lagi gitu. Iya. Kadang itu ada yang beli lebih mahal ongkirnya dibanding harga dimsumnya. Bilang, Kak please buka dong di daerah Sudiang, Kak buka di daerah Goa. Aduh, kita cuma satu cabang aja. Nanti insya Allah kalau memang ada rezekinya kita buka yang lain. Oke, nah tadi pas saya coba juga rasanya tuh full di dalam mulut ya. Memang ukurannya sudah dipikirkan sedemikian rupa atau seperti apa Mbak? Sudah dipikirkan sedemikian rupa. Karena saya melihat celah dari dari dimsum-dimsum lain yang ada di Makassar. Jadi istilahnya saya improve diri sendiri biar beda begitu. Kan yang jual dimsum mente sudah banyak. Saya bedain mentenya, saya bedain ukurannya, saya bedain packagingnya. Karena dimsum itu memang istilahnya image-nya itu makanan mewah. Nggak semua orang bisa bikin. Meskipun banyak dijual, tapi yang di pinggir jalan itu tetap mahal harganya. Karena memang dimsum itu istilahnya tidak mudah didapatkan dan tidak mudah bikinnya. Betul, tidak mudah didapatkan dan tidak mudah dibuatnya seperti itu ya. Betul. Tadi dikatakan Mbak Fira bahwa permintaannya tuh banyak dari daerah seperti itu. Apakah kemudian Mbak Fira tahu asal muasal kenapa bisa seterkenal ini dimsumku sampai ke daerah-daerah di Sulawesi Selatan? Mungkin salah satunya endorse ya, sama saya pakai iklan, ads istilahnya.
Jadi saya memanfaatkan teknologi yang ada, TikTok, Instagram, Facebook, saya manfaatkan semua. Biar meskipun dalam perumahan, kita tetap bisa terima banyak orderan, ojol pada masuk, nggak mesti buka outlet besar, mewah, di pinggir jalan. Dalam perumahan pun kita bisa buka usaha, yang penting strateginya tepat. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang di luar sana yang ingin memulai usaha kuliner sama seperti Mbak Fira, bahwa tidak perlu lokasinya ya Mbak Fira, ya Mbak, perlu harus ada outlet yang mewah di pinggir jalan, bahkan di dalam perumahan pun ternyata bisa membuka usaha sama seperti Mbak Fira. Betul. Dengan strategi dan usaha marketing yang tepat seperti itu, ditambah lagi dengan cita rasa yang dijaga kualitasnya. Meskipun kita sudah istilah sekarang itu gacor-gacoran di iklan dan promosi, kalau misalnya orang sekali coba langsung kecewa ya, tetap kita tidak dapat konsumen loyal. Konsumen loyal itu yang penting ya Mbak Fira ya. Oke, kita juga masih akan berbincang bersama dengan Mbak Fira mengenai bagaimana kemudian usaha ini bisa berkembang dan bertahan hingga saat ini. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mbak Fira Yusuf, pemilik usaha kuliner dari Dim Sum Kue. Nah Mbak Fira tadi dikatakan bahwa ada usaha awal yaitu ST gitu ya Mbak ya. Kemudian beralih ke Dim Sum Kue ini. Apa kira-kira tantangan terbesar yang dirasakan Mbak Fira dalam membangun usaha Dim Sum Kue ini? Dagingnya. Dagingnya itu betul-betul ekstra ekstra penanganan, karena telat main waktu juga, karena daging yang meskipun baru dipotong ayamnya segar fresh, kalau sudah digiling itu sistem penyimpanannya juga harus hati-hati, karena dia main jam itu sudah rusak, dan saya itu tidak pernah, mending saya buang, mending saya rugi jutaan daripada tiba di tangan customer dalam keadaan tidak baik. Seberapa penting kemudian daging yang fresh ini bisa mempengaruhi rasa dari dimsum ini, Mbak? Sangat-sangat mempengaruhi, karena daging yang tidak fresh itu tidak bisa disembunyikan. Semakin dia matang, semakin istilahnya fresh baru dari kukusan, dia tidak bisa disembunyikan rasanya. Tetap kecium,
bau tidak segarnya, asamnya, rasanya, aromanya, biar kan biasanya orang itu pelaku F&B semaksimal mungkin bagaimana dia caranya mengakali jualannya agar tetap bisa dijual meskipun istilahnya kualitasnya sudah menurun. Tapi kalau daging itu nggak bisa sama sekali disembunyikan. Jadi kita dari dimsum kui itu tiap hari kita fresh buatnya. Dari dagingnya, stoknya selalu fresh. Jadi tidak bisa disembunyikan sama sekali ya, Mbak Nggak Fira bisa ya? sama sekali. Semakin dimasak dia semakin beraroma, keluar aromanya. Oke, tingkat kesegaran itu sangat penting. Betul, biar dikasih misalnya pengaroma kayak bawang apa begitu tetap dia semakin keras dibanding dia belum dimasak. Oke, Iya. jadi memang ini menjadi informasi juga buat para pemirsa bahwa tingkat kesegaran dimsum dari dimsum kui ini itu sudah terjamin seperti itu ya, Iya, Mbak insya Fira ya, Allah, dijamin iya. langsung sama Dijamin. ownernya Mbak Fira langsung. Oke, nah buat para pemirsa mungkin yang kembali bertanya-tanya Mbak Fira, nah tadi yang saya makan ini ukuran berapa, isi berapa dan harganya berapa Mbak Fira yang ini? Ini ukuran kecil ya, isi 8 harganya 32. 32.000 sudah Iya. dapat 8 8 dimsum yang ukurannya besar-besar sekali Iya, pemirsa. besar, iya. Tadi sudah saya buktikan sendiri. Kalau yang ini Mbak Fira? Yang ini harga 120, isi 25. Nah, ini biasanya isi 25 saudara, dapat Anda lihat. Wah, ini udah puas nih ya. Ini kira-kira Iya. bisa untuk berapa orang Mbak Fira? Tergantung makannya berapa ya satu orang. Kadang untuk party aja di rumah kayak hari Minggu, weekend itu pasti banyak sekali yang keluar ukuran ini. Oke. Karena lagi istilahnya momennya kumpul dengan keluarga dan teman-teman. Oke, ada ukuran lain selain 2 ukuran ini Mbak Fira? Enggak, 2 ukuran ini Hanya aja. 2 ukuran ini. Sedangkan kalau di dalam bentuk hampers itu seperti apa penjualannya? Tetap sama dengan ukuran 25. Cuma 25. kita packagingnya lebih limited ya istilahnya. Kita ngikut dengan momen-momennya. Dijual di harga berapa Mbak Fira? Untuk Kalau hampers kita jual di harga 35 sampai 40. Oke. Kita tetap istilahnya harga dimsumnya tetap sama, cuma kita naikkan di harga packaging. Oke. Jadi dimsum tetap sama, packagingnya yang kita approve. Oke. Improve ya. Oke. Baik, Mbak Fira, kalau dikatakan usaha F&B yang ada di Kota Makassar ini sangat banyak seperti itu ya. Dan juga bisa dikatakan selalu berinovasi. Dimsum ini juga salah satu inovasi makanan seperti itu yang hadir di Kota Makassar. Anda tidak takut dengan adanya perkataan bahwa dimsum ini merupakan kuliner musiman, takut akan ada masanya redup atau seperti apa menurut Anda? Awalnya juga takut ya. Ini usaha musiman. Tapi kalau kita sudah terjun istilahnya nekat-nekatan ya, sudah terlanjur basah. Nanti kalau misalnya bagaimanapun bisnis apapun kita pasti ngikutnya zaman. Kita pasti ikuti zaman, ikuti cara belinya orang, daya belinya orang. Jadi insya Allah kita selalu inovasi. Ini sekarang kita juga baru improve lagi, buat lagi dimsum yang inovasi lain dari kompetitor lain. Kita coba semua usaha, tapi sekarang fokusnya dulu di mentai karena yang lagi viral itu dimsum mentai ini, dan ikoniknya ini di sini nggak mau bilang satu-satunya karena saya belum, tapi kebanyakan customer selalu bilang, Kak, mentainya yang melimpah itu loh, yang lumar itu. Berarti ikonnya saya yang mentainya banyak dibanding kompetitor lainnya. Oke, dimsum kui hadir dengan mentai yang berlimpah gitu ya, iya. berlimpah ruah buat para pemirsa di luar sana. Pokoknya harus coba dimsum kui tetap ini. murah, melimpah, besar. Oke. Murah, harganya murah. Ukurannya besar dan mentainya berlimpah gitu. Iya. Oke, Mbak Fira bisa dikatakan sebagai pengusaha sukses, 5 bulan merintis sudah memiliki 6 karyawan, 3.000 pieces dimsum habis setiap harinya. Apa kemudian tips yang bisa Anda berikan kepada para yang ingin membuka usaha kuliner seperti Anda tapi ingin baru merintis? Mbak Fira, silahkan. Konsistensi ya, konsisten. Kadang capek juga belajar. Jatuh bangun itu rugi, kayak rugi daging jutaan kan. Kita awal-awal pas viral ini kita baru belajar lagi untuk produksi banyak ya. Awal-awalnya rugi-rugi tapi konsisten aja.
Jadi ada adaptasi yang cukup luar biasa juga ya Mbak Iya, Fira, betul. dari yang awalnya mungkin cuman produksi 50, 100, 100 tiba-tiba harus jadi 3.000. 3.000 ya, besar sekali tantangannya. Terus tantangan kedua itu supplier. Dagingnya itu, mentainya yang kadang kalau kita buru-buru beli di luar bahan bakunya. Saya sampai kadang beli dari Jakarta, dari Surabaya gitu, untuk istilahnya memenuhi dari packaging sih yang paling sering susah. Oke. Jadi saya beli packagingnya itu dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Dari Mbak Jakarta Fira? langsung, karena kalau di sini tuh kadang habis. Dan saya mau beda dari yang lain. Kadang yang lain itu kompetitor lain tidak pakai aluminium. Oke. Saya usahakan pakai aluminium foil. Iya. Meskipun di ukuran kecil saya usahakan pakai aluminium. Oke. Jadi itu tantangan saya untuk cari supplier untuk kebutuhan usaha saya. Oke. Nah terakhir mungkin buat para pemirsa yang dari tadi mungkin sudah ngiler lihat saya icip-icip dimsum dari Dimsum Kui ini, mereka harus kemana kalau mau coba kayak saya tadi ini? Silahkan Mbak Fira. Ini bisa dibeli online di aplikasi ya, ojol, di GrabFood, ShopeeFood, sama GoFood, itu bisa. Terus kalau mau pesan online kayak misalnya hampers, kan itu pesan spesial. Untuk acara kayak ucapan apa gitu, bisa di WhatsApp aja langsung di 0821 533 82816. Oke. Nah buat yang pengen order dari ojol nih Mbak Fira, mereka bisa searching dengan nama apa? Bisa searching dengan nama Dimsum Kui Hertasning. Jangan sampai salah. Kalau di media sosial Mbak? Kita ada Instagram dan TikTok @dimsum_kui. Oke, jangan Bisa sampai di-tag. salah tadi karena apa Mbak Fira? Karena ada kompetitor lain yang mirip-mirip namanya. Oke, jadi dipertegas lagi Mbak Fira atas nama apa? Dimsum Kui Hertasning. Oke, Dimsum Kui Hertasning gitu iya. ya. Oke, terakhir mungkin Mbak Fira harapan kedepannya seperti apa? Apakah ingin ada cita-cita membuka outlet kah atau seperti apa? Silahkan Mbak Fira. Cita-cita ya selalu besar. Insya Allah dimudahkan dan bisa bersaing sama kompetitor yang lebih besar di luar sana. Karena Baik. sudah banyak jual dimsum. Oke. Insya Allah bisa jadi yang beda dari yang lain. Insya Allah bisa jadi beda dari yang lain seperti itu Mbak Iya. Fira ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Fira sudah hadir di tengah-tengah Iya. studio Kompas TV, sudah membawa dimsumnya tadi udah saya icipin juga, enak sekali, recommended sekali. Sama seperti tadi yang Mbak Fira katakan, harganya murah, ukurannya besar dan juga saus mentainya berlimpah seperti itu ya. Sukses selalu buat Mbak Fira dan usahanya Dimsum Kui. Iya. Baru 5 bulan tapi sudah sangat luar biasa penjualannya. Semoga kedepannya semakin besar lagi. Amin. Dan Apalagi dari Kompas TV semoga makin dikenal orang. terima kasih Mbak Fira. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.